Ya, siapa dari Anda di sini yang menjadi pelaku UMKM atau bergerak di sektor UMKM? Nah, topik pada kali ini cocok sekali untuk Anda karena saya akan membahas terkait predatory pricing yang banyak merugikan sektor UMKM di tanah air. Bahkan karena fenomena ini Presiden Jokowi juga sampai murka begitu ya karena predatory pricing dinilai olehnya merugikan dan berdampak pada terbunuhnya UMKM lokal di Indonesia. Dan selengkapnya akan kita ulas bersama dalam predatory pricing pembunuh UMKM RI. Ya, bila membahas terkait arti dari predatory pricing atau tarif predator adalah sebuah istilah yang digunakan dalam dunia perdagangan guna menggambarkan keadaan rendahnya tarif suatu barang atau bisa juga jasa begitu yang bertujuan untuk menyingkirkan kompetitor atau lawan bisnis. Dalam praktek predatory pricing ini seorang pelaku yang melakukan tarif predator akan rela begitu ya menjual barangnya atau barang yang akan dijual di bawah harga normal untuk membuat pesaingnya berhenti menawarkan produk yang serupa dalam periode tertentu dan jahatnya lagi ketika pesaingnya telah menyerah begitu atau meninggalkan pasar, pelaku predatory pricing akan menaikkan harganya ataupun harga barangnya kembali setelah dijual murah bahkan hingga rugi pada sebelumnya untuk mengalahkan sang kompetitor. Dan tentunya praktik-praktik seperti ini masuk dalam praktek ilegal perdagangan dan memang karena mampu memberikan kerugian satu sama lain. Bahkan menurut investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perusahaan yang menjalankan praktik predatory pricing ini memang tak sedikit begitu ya berasal dari perusahaan multinasional yang mendunia dan melakukan predatory pricing yang berdampak pada terancamnya pelaku UMKM lokal yang ada di Indonesia dan juga walau para pelaku predatory pricing ini melakukan cara curang begitu ya untuk mengambil sebuah keuntungan besar, para pelaku harus siap menerima kerugian besaran pula ataupun siap rugi dari harga barang yang ia jual karena memang harus dijual lebih murah ketimbang harga pasar guna menjatuhkan harga barang pesaing. Lalu dengan adanya praktek-praktek seperti ini bagaimanakah respon dari pemerintah dalam melawan predatory pricing di Indonesia bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang sebenarnya aturan yang mengatur terkait predatory pricing ini sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memang membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan juga memang ini termuat dalam pasal 20 pada undang-undang tersebut di mana para pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan masuk mencikirkan ataupun mensingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya di pasar. Nah, ini memang namun menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memang regulasi ini memang perlu diamandemen begitu ya ataupun diperbaiki kembali karena memang belum mengakomodasi secara penuh terkait kompleksitas perdagangan yang ada saat ini. Nah, memang selain itu seiring adanya perkembangan teknologi dan juga tentunya globalisasi, lalu fasilitas platform perdagangan juga memungkinkan untuk terjadinya makin beragam pula barang luar negeri yang masuk Indonesia membuat bisnis kian kompleks dan berubahnya pendekatan persaingan usaha antar pelaku bisnis. Dan juga bila jadi aturan terkait predatory pricing dirilis oleh Mendak pada bulan Juni ini, maka nantinya pasar lokal dan juga impor di sini memang kalau misalnya kita lihat lokal dan impor ini akan diatur begitu oleh regulasi guna mewaspadai terjadinya praktek predatory pricing di Indonesia. Bahkan bukan hanya itu dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Mendak nanti ataupun Menteri Perdagangan nanti juga akan mengatur terkait pengenaan diskon barang lalu juga ada digunakan begitu ya untuk memberikan kesetaraan level playing field antara pelaku e-commerce dan pedagang offline yang ada. Tetapi menurut YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia aturan yang akan diterapkan nanti haruslah berhati-hati. Nah, di sini memang pemerintah sebaiknya jangan gegabah untuk membuat sebuah regulasi begitu karena memang dikarenakan adanya kekhawatiran justru dengan aturan tersebut pemerintah akan mengintervensi harga barang yang beredar di pasar. Nah, ini karena memang untuk beredarnya banyak barang-barang impor ke Indonesia hingga sempat viral narasi terkait benci produk asing beberapa waktu lalu. Mungkin Anda juga masih ingat dan juga diharap pemerintah juga berhati-hati karena pada kenyataannya Indonesia masih memerlukan produk impor dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, ini lalu sebenarnya apa saja sih penyebab dari adanya praktik predatory pricing ini di Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, menurut pernyataan dari GAPEI atau Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, pihaknya menilai bahwa di e-commerce sangat banyak produk yang dibanderol dengan harga yang memang tak wajar begitu ya ataupun tergolong sangat murah. Hal tersebut
tentunya mengindikasikan begitu praktek predatory pricing di dalam e-commerce ini memang sudah terlihat ataupun sudah ada aksesnya begitu di Indonesia. Nah, e-commerce yang mampu memperdagangkan produk murah ini dinilai oleh GAPEI memasukkan barang ke Indonesia dari pusat logistik berikat atau PLB begitu, di mana PLB ini juga memang diakui oleh kalangan pengusaha sebagai celah atau pintu masuk barang impor ilegal. Nah, ini gimana ya? Dan juga apabila melihat dari fungsinya, tujuan fasilitas PLB ini adalah untuk mempercepat dan memudahkan begitu pengecekan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Dan juga dengan adanya dugaan-dugaan seperti ini dapat disimpulkan pula bahwa masih lemahnya ataupun masih adanya lemah pengetatan sistem ataupun sistem pengawasan begitu oleh petugas di lapangan. Sehingga tentunya berimbas pada masuknya barang asing yang lolos dari pemeriksaan petugas di lapangan. Dan diharap dengan adanya kejadian ini ataupun aturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga mampu begitu ya menjadi solusi gitu dalam menangani praktek predatory pricing di Indonesia.